Sementara na member akademi Tiando si Pagun Momo kan jema murid Sri Lanka di perjamuan semangkung ne nyepo ya ketua tim Sri Lanka yang ngatonge penginapan untuk ngajak igu kidang ulih dai mobile mengedok disan saulah sedikini kesempatan untuk mapah kepak ya sama-sama ngedok telu cincin roh ternyata sau dan cok menghajar ne kayak ngalah kone. Sayang nih, jadi kejung urusannya oleh sanak si dihajar jeno ternyata keturunan bangsawan. Sanak na model si tukang ngadu yang ngelapor ko masalahnya jemaah atasannya dengan tuduhan anak Sri Lanka kadu jak ngebuli nih. Laporan hinggi ditanggapi serius andah perwakilan bangsawan dengan ngejelas ko bahwa ngelukai anggota bangsawan termasuk suatu penghinaan. Lantas karena hal tersebut ia agak ngebatal ko kayak mengosek jemaah Sri Lanka jak kerajaan Tiando. Moloh luar putra mahkota katong di waktu saya tepat untuk menyampaikan pendapatnya terkait masalah hinggi. Menurutnya, khigo antar muridsa adalah suatu hal si biasa terjadi. Ki justru helau untuk mandainya kemampuan Tian. Ditambah lagi fakta bahwa Dai Mubai juga anggota bangsawan yang ikut derajat Tian setara sehingga mak perlu persoal kok. Di tengah bababah, tiba-tiba seorang bekas tuha muncul langsung nyerang jema-jema Sri Lanka. Unyinnya disani ko mbak berkutik. Ulih bekas tuha bangkahna adalah seorang master roh mulia. Sing ngedok siwa cincin sing ngelekok di badannya. Ia de adoko tamong dugu. Sing merupakan senior jak klan duguyan. Rupane keratongan medija haga nyepok ni tangsan masalah racun si kado mengkontaminasi badani ompone. Biasa jema penggiringan opini jak putra mahkota ia siap malih ngayak ko tangsan lolos. Cawane haga moloh sekadun tangsan ngadu ko urusan jemaah akademi Tiando. Kepak ya nyanik ko jemaah Sri Lanka mak jadi diosek kejadian hinggi nyanik ko hubungan si cukup tegang jemaah pihak akademi Tiando. Putra mahkota pun ngeni solusi kenyintian dipindah komit Akademi Lamba, sebuah akademi duni si juga merupakan bagian jak kerajaan Tiando. Dijelaskan bahwa Akademi Lamba kado mengedok murid lagi, kidang pagun dipimpin anda seorang kepala akademi. Jadi pilihannya, kenyintian dapat nutuk turnamen, caranya nginjam gelar akademi tersebut. Singkatnya cerita, togolah Tian di Akademi Lamba si nampak kamak nihan kemak keurus. Si kepala akademi ne adalah bebai si gelarnya Liu Erlong. Bang kirane sangun kanca sakani Master Shaw kayak kepala akademi Sri Lanka. Bang kirane sakana Liu Erlong pernah demon jema Master Shaw. Kidang demonnya bertepuk sebelah tangan oleh waktu dinana Master Shaw ngedemonnya bebai si bare si gelarnya Bibidong. Si ganteng ngejabat sebagai kepala akademi Balai Roh Pelindung. Kepak yatian akhirnya pulih pangmoneh oleh Bibidong dijodohko jema bakas bare. Seradu ne cukup nostalgia Tian disambut baik kayak dipersilahko tinggal di akademi tersebut. Kepala akademi ngejelasko bahwa kala dinana dirine Master Shaw kayak Liu Erlong adalah rekan side team. Si cukup melegenda, si dijuluki sebagai segitiga besi emas. Tim Hinji cukup terkenal di dunia dahulu. Kesoknya Niko geger kayak ngalahku jerma-jerma kuat. Di sisi bakai hulena diurau andah mahkota kerajaan Tiando untuk ditanya-tanya. Berdasarkan kabar jak bawahannya, ia pandai ki sebenarnya bebai si ngedok gelah hulena sah habis mati. Bija Lena mengakui tuduhan tersebut. Ia ngebenok kone, kayak mengaku cuma nginjam identitas hulena sebagai penyamarannya demi mencapai tujuannya. Gelar aslinya adalah Senresio, si merupakan putri Nebibi Dong, kepala akademi Balai Roh Pelindung. Bahkan roh pelindung hipnotisnya pun gave and away, sementara kekuatan si asli adalah roh pelindung malaikat pitu sayap. Sebuah jenis roh pelindung si melegenda di dunia dahulu, si Hanitian setara Jemapalu Hautian milik Tangsan. Salah satu kemampuan jak roh pelindungnya adalah refleksi sisik, si dacok ngerubah penampilannya menyerupai jerema bagai saya suka hati nih. Dilihat ko dija, ia memanfaatkan kesempatan Hinji untuk mengubah dirinya menjadi putra mahkota kerajaan Tiando. Sementara na, walaupun diizinkan nginjam nama akademi, biaya pendaftaran tetap dibebankan jemaah anak-anak Sri Lanka. Sehingga demi mengumpulkan dana si cukup, sebagian berinisiatif untuk membuat pertunjukan teater. Sementara sisane Tangsan Sewu kayak Ningrongrong menuju suatu klan di kerajaan Tiando. Si mengaku tertarik jema model senjata rahasia milik Tangsan. Kidang pas di tengah hanglaya, tiba-tiba Tangsan lebon mak kepandaian. Lantas Tian panik, Tian nyerita ko jema Master Shaw kayak kepala akademi. Tian menduga kuat Kitang Sanji diculik andah tamong dugu.
si Nambina menyerang Tian di istana kerajaan. Sepakat jemaat teduh ni Tian tersebut, tanpa pikir kejung lagi, Suau langsung menotko Akademi Tiando Mena. Maksudnya agak nyepok ya Tangsan. Suau si benok-benok polos menerobos akademi dengan barbar, menghajar para penjaga serta murid-murid di sana tanpa mikir konsekuensi ini. Ampailah sekaduni kuruk dalam cuti, ia ampai dacok di tahabuko anda para pentolan Akademi Tiando. Terutama si ketua tim si memiliki kemampuan memanipulasi arus listrik, nyani ko Suau sama sekali mak berkutik di hadapannya. Kemudian Master Roh Akademi Katong ngayun ko para muridnya untuk ngegantung Suau di depan pintu gerbang karena dinilai sebagai kriminal, si nyaniko keributan di jengannya. Untung nih Master Suau Liu Erlong kayak kepala Akademi Katong laju ngebebas ke Suau jak hukuman tersebut. Di jengan si Bake, Tangsan si semangkung nih lebon minjak sadar di sebuah gua, benor gauh ia kadu diculik andah tamong dugu. Belum guahna ia juga ngeliat duguyan si lagi berbaring mak sadar akibat racun jak Tangsan sewaktu Tian uat di rimba pertarungan bintang. Oleh Tangsan ditanya ke Koko yang jelas kok kejadian si sebenarnya mengenai asal usul ia mansa racun tersebut sampai jerpa cak kuruk dalam tubuh duguyan. Terungkap moneh oleh api cak Tangsan mak nutuk kena racun, yaitu karena ia kadu jak nyerap cincin roh jak segala macam siluman beracun, yakni siluman ulai kayak siluman laba-laba, si nyani ko dirine ngedok kekebalan jak jenis racun api pun. Singkat cerita, Tian Hua sepakat nunggai CQ jerma singeniko racun tersebut di Akademi Changhui demi ngilu penawarnya. Kidang semakung kok togo, tamong dugu ngerasa ko sinyal bahaya. Ia nerus ko lapah menuju akademi tersebut, sehingga Tangsan lah si lapah nenggalan untuk nyepok ya Sakyu. Togo disan ia berhasil tunggai Sikyu, juga ia diajak nunggai guru Nedisan si gelaknya Sinian. Ternyata jermah hinji ngedok kemampuan untuk memanipulasi pikiran, kayak ia ngegunakannya untuk memanipulasi Tangsan, kenyen ngelupa ke tujuan awalnya katong dengan hinji, serta ngain ko ngajak tamong dugu katong di Akademi Changhui. Untung gao saat Tangsan mauloh tunggal jema tamong dugu, ia berhasil terlepas jak pengaruh hipnotis tersebut, berkat roh pelindung di alam bawah sadar si selalu ngeniko treatment. Sekadu nih ia nyerita ko api si dialami, Tian memutus ko untuk mauloh luat mid gua untuk mikir ko alternatif cara bare untuk nangi ko duguyan. Setogo ni disan, Tian nyoba satu metode untuk netral ko racun di tubuh duguyan. Carane menyalur ko kekebalan Tangsan di tubuh duguyan melalui transfusi darah. Hidang semangkung ko proses ditapok ko, Tangsan ngilu izin untuk ngeni pandai jema kanca-kancane di akademi kenyen Tian dan nguateh ko ia. Singkatnya lapahlah Tian Hua menuju kerajaan Akademi Tiando. Kidang ia tekanjat ngeliak jengannya si dijaga ketat oleh pasukan keamanan. Ternyata dalamnya tengah digelar pertarungan antara Daimobai ngelawan ketua kelas Akademi Tiando. Penyebabnya adalah Suau si menerobos tanpa izin kayak nyaniko kekacauan di San. Sehingga Tian nyani kesepakatan jika perwakilan murid Sri Lanka dapok ngalah ko ketua tim Akademi Tiando, maka Suau haga dibebas ko jak hukuman. Pandai akan hal hena, Tangsan pun maju dalam pertarungan tersebut. Jema mengandalkan kekuatan si diinjam jak tamong dugu, dalam sekejap Tangsan dapat ngalahko ketua tim Tiando, sehingga Suau ganta dilepas ko. Seradu ni kerusuhan hena, Tangsan pun geluk tegak mit penginapan untuk ngeliat kondisi ni Suau. Singkatnya cerita, ia pun ngajak Suau mauloh mit gua demi ngelanjut ke proses transfusi darah guna ngobati duguyan. Ditapok kelah proses tersebut ngeguna ko roh pelindung rumput perak sebagai perantara. Suau si rabai ki Tangsan mak kuat bertahan, berinisiatif nyalur ko sebagian energine guna ngebantu Tangsan. Keliaan tamong dugu tekanjat ngeliat kemampuan Suau, oleh sejauh si ia pandai kekuatan roh pelindung mak dapok ditransfer mit jerma bare. Mak dinyana proses hinji ngani energi sebalak nihan, bahkan sekadu ni Suau turuk nulung ni. Keliaan say demi say cicin roh ni Suau kadu mulai lebon akibat transfer energi si melampau limit harian ni. Di waktu saya bebakongan, Master Suau si pandai ki Tangsan dimanfaat ko untuk menetral ko racun di tubuh duguyan. Ngerasa cemas oleh berdasarkan teori ni, proses tersebut dapat nguras seunyin ni, bahkan dapat ngebunuh Tangsan.
Lantas tian telu sepakat menot komit lokasi, ngandal ko penciuman tajam roh pelindung Master Show demi nahabu ko proses tersebut. Kidang semangkung kok kesipak nunggai mukhidne, di depan tian kadu dihadang andah tamong dugu, sinulak tian ngeganggu proses pengobatan umpune. Sehingga pertarungan pun madaco dihindar ko. Sementara na di dalam sau nampak kadu mencapai batas ne, nyanyi ko ketelu cincin roh ne lebon mengedok sisa, akhirnya ia pingsan. Untung ko ngedok si terluka, tangsan geluk hatong untuk nyasatian sambil nyawa ko ki operasi ini kadu berhasil. Benok gao, sekadu persa kacun di tubuh duguyan kadu lepon unyin. Kidang sayang nih sau si kadu berusaha keras, malah pingsan akibat transfer energi si terlalu berlebihan. Tamong Dugu nyerita ia kesipak ngeliat sau kelebonan telu cincin siluman roh ne. Menurut ia hal ini kekuatan roh pelindung ni madacok dipulih ke lagi. Sekadu sau sadar ia ngajak sau ke Tangsan medi puncak gunung untuk memanen tanaman obat. Ia paham kijang Sri Lanka sedang kesulitan dana, sehingga ia mengizinkan tian ngaku tanaman obat selama dibutuhko. Untuk dijual kayak benone duit si terkumpul dapat digunakan makai ngebayar pendaftaran turnamen. Terus nih Tamong Dugu moneh nunjuk ko kidudi buat sebuah kangok gaib si menuju dimensi bare si madapat dikubue andah siapapun. Cerita ko kirangok gaib tersebut merupakan peninggalan net sisa perang besar kala di dana dunia dahulu antara sebuah organisasi rahasia melawan balai roh pelindung. Hane khasane dibalik kangok gaib hena uat tanaman ubat selebih berharga jak si di luar. Kepak yang mustahil ia dapat ngukuk ne. Semangkung tian malih jaisan tiba-tiba tangsan nengis sebuah bisikan singain ko ia kuruk mit kangok gaib ngaguna ko roh pelindung rumput perak ne sebagai kunci. Benok moneh nutuk ko bisikan si didengis ia jemasau berhasil kuruk mit dengan misterius tersebut. Kikuti pagun engok di bagian awal jangan hinji adalah padang rumput si selalu khatong dihanipini tangsan. Ternyata jangan hinji adalah sebuah dimensi si dicipta kok mane tangsan semangkung beliau meninggal sekadu ni pertempuran melawan balai roh pelindung. Sekadu ni ngeliak-ngeliak dija ia mansa pesan terakhir si kesipak disani kok makne mengenai hadiah terakhir untuk tangsan. Hadiahnya meliputi berbagai macam tanaman dewa kayak sebuah mata air si sanggup nulung tangsan kenyen dapat menyerap roh siluman di luar batas kemampuan tubuhnya. Pesan na diakhiri dengan harapan kayak hadiah ni dapat melindungi putrane tersebut. Sekadu nih menyampaikan kalimat terakhir nih, tiba-tiba sau minjak ia ngahalu ketelu cincin rohnya kadu moloh, kayak membuat kekuatannya ganta pulih luas. Sekadu nih ngaku pira-pira tanaman ubat disan, tian moloh luat mid dunia nyata. Tangsan terus berbaik hati ngebagi ko tanaman-tanaman tersebut ke Tamong Dugu kayak kanca-kancane, si masing-masing ngedok khasiat sumang-sumang. Ia moneh ngenikus saya jema Master Show si gunane untuk mengupgrade kekuatan Master Show sehingga ia dacok nyerap cincin roh ketelune kayak seterusne. Sedang kok tirah ne diserah ko jema kepala akademi untuk dijual si benone duitnya digunakan makai biaya pendaftaran untuk turnamen. Kidang Master Show menyadari bahwa tanaman-tanaman hena lainlah tanaman semudah dihalu. Mak mungkin ia ngaku ne di gua ne Tamong Dugu sampai akhirnya tangsan pun nyerita ko ungine mengenai dimensi roh sanian almarhum mak ne si ampe gau ia kurue jema Show. Seradu ne ningis ko penjelasan tangsan Master Show nyawa ko kepaya balai roh pelindung berkaitan jema kematian emak ne yang ilu ke tangsan mak menyimpan dendam jema balai roh pelindung. Untuk meyakin ko tangsan sapa ayah tangsan si sebenarnya, ia ngejelas ko bahwa tanghau ayah tangsan merupakan salah satu jak master roh terkuat di dunia dahulu. Mula-mula ia adalah kepercayaan Kajong ni Bibidong, pemimpin balai roh pelindung semangkung Bibidong si mengabdi untuk balai roh pelindung. Karena suatu alasan tanghau membelot kayak justru menyatakan perang jema-jema balai roh pelindung. Akibat perang si terjadi menewas ko pemimpin jak balai roh pelindung sehingga Bibidong lah si maju ngeganti ko posisi si kosong tersebut. Sedang ko tanghau ayah ni tangsan si dicap sebagai pengkhianat kerajaan mulai saat na dinyatakan sebagai buronan.
Anta ijapai cerita serial silat di episode ke-8 Sinji. Ikuti demon zaman cerita Hinji, silahkan tunggu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.